Mari jemaat GBW kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami ada bukan karena kami sendiri, tapi karena anugerah-Mu, karena salib-Mu ya Tuhan, karena darah-Mu. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih padamu. Ku tinggikan, ku agungkan Tuhan. Mari jemaat GBW katakan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Kerinduanku, jemaat Tuhan nyanyikan ini bersama dari hatimu, datang padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, juga sahabatku, dan sahabatku, sing terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Oh, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Come on, jemaat GBW, sing it. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tiada seperti-Mu, kerinduanku. Amin. Datang padamu, segala mulia, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, dan sahabatku, sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Oh, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu, sing. Ku sembah
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, sembah Tuhanku dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat GBWOW, kita nyanyikan ini dari awal. Kerinduanku, sing datang padamu, datang padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Sing Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, bahkan lebih dari teman dan sahabatku. Terindah, termari Engkau bagiku. Oh, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhanku, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Jemaat Tuhan saja katakan. Ini hati kami Tuhan, dalam roh kebenaran. Tak seorang pun seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Yesus, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun seperti Kau, Yesus. Dikatakan sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak
Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on, jemaat GBWOW. The name of Jesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan. Mari katakan. Death could not hold you. The veil torn before you. You
pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Tunggu dulu. Lagunya udah seru banget, udah asik banget. Tapi kalau loncatnya kok sedikit. Coba. Kurang seru nih. Pak Iwan sama Pak Denny coba sini. Pak Iwan sama Pak Denny sini. Nggak seru banget. Om-om aja lompatnya lebih tinggi. Gimana nih? Pak Denny. Sama Pak Robert deh, kalian nih. With fire in our eyes, our lives alive, your love and loncatnya sedikit-sedikit aja kalau kaki sakit. Streets will go forever bright, your glory is there. Gimana Pak Denny jogetnya? You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life. Pak Robert juga, Pak Robert. You will never fade away, your love is here to stay. Lompatnya gimana lompatnya? You know that you will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. Wake within me, you're in my heart forever. You wake within me, you're in my heart. Sekali lagi katakan, can you wake within me, in my heart forever. Wake within me, you're in my heart forever. Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bawa hidupku, inilah persembahanku. Kau terindah, selamanya ku Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Biarlah pujian dan sembah yang kami naikkan kepadamu sungguh benar memberkati Engkau. Kalau kami mengambil bagian dan melayani tempat ini bukan hanya karena kami melayani dengan jadwal, tapi kami datang memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Makasih untuk waktu, kondisi, situasi apapun yang Tuhan kerjakan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah pujian dan sembah kami memberkati Engkau. Pada waktu kami memuji menyembah-Mu, jiwa kami kembali dikuatkan, disegarkan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pengurapan yang sudah pada kami mengajar kami untuk ngerti, memahami firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Bilang mas sebelahnya, ih keren loh, banyak nyembah Tuhan hari ini. Wih. Amin. Amin. Wow. Jadi ingat tuh ya, ada pertumbuhannya. Jadi gereja yang menabur, tapi gereja yang memberikan pertumbuhan, ada gereja yang untuk dilayani. Mazmur 107 ayat 17 hingga ayat 22.
Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya apa? Firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbagai dan mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Di situ dikatakan ada orang-orang, bukan satu, berarti menjadi sakit. Apa penyebab sakitnya? Kelakuan. Kelakuan. Kalau salah kan sekali. Kalau kelakuan to be continued. Gue salah nih, bertobat. Tapi kalau udah tuh kesalahan jadi kelakuan, sakit lu. Amin. Ternyata kelakuan yang berdosa itu disebabkan oleh hubungan kita dengan Tuhan yang putus. Apa yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan? Gak ada lagi adalah dosa. Dan akibat itu dengar, Anda disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan dalam hal apa? Dalam perbuatan tidak. Kesalahan dalam hal memutuskan satu keputusan akan kita ambil menjadi bagian dalam diri kita. Ternyata itu salah. Lalu begitu salah Anda gak bisa lepaskan. Jadinya Anda tersiksa. Nah orang yang seperti ini kita perlu tolong dia. Cuman seringkali ironis yang bikin menyebalkannya, yang mau ditolong gak ngerti bahwa dia mau ditolong. Haleluya. Selanjutnya apa ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini kisah hidup saya. Ya, itu Ibu Marlin salah satu saksi. Lagi, ya Iwan olah semua keluarga saksi. Bagaimana pola hidup saya itu kelakuan yang berdosa menjadi tabiat dan kelakuan menjadi jati diri dan identitas saya. Jadi preman, jadi pecandu narkotika. Waduh, ilah, hancur, rusak, keluar masuk kantor polisi, berharap bisa sembuh, gak bisa. Pengen sembuh, gak bisa. Cari pertolongan dokter untuk sembuh, gak bisa. Dokternya dokter siapa setelah berulang kali masuk penjara? Dokter jiwa. Saya datang ke situ, ternyata ya ilah, gue ternyata sakit jiwa. Begitu saya datang, dok tolong rawat saya. Apa masalahmu? Saya pakai narkotik. Gue gak mau rawat model kayak orang kayak lu. Enggak. Kenapa dok? Lu lebih dari orang sakit jiwa yang gue rawat. Gitu katanya. Gue gak mau, tolak. Saya bilang jangan begitu dok. Saya perlu kesembuhan, saya perlu ditolong. Dokter tanya ada yang nganter gak? Enggak tuh. Datang sendiri. Model kayak lu biasa diborgol dia datang ke gini. Betul? Datang sendiri iya. Terus dia mau nolak cuma dia tanya, mana? Biaya rumah sakit mana? Ini saya udah bawa uangnya. Dia terima. Ternyata gue mesti ke rumah sakit jiwa. Yang nanganin dokter jiwa. Begitu saya masuk, saya udah lega nih masuk. Begitu saya masuk ke ruang itu kan ada hallnya tuh. Begitu saya masuk, gue menurut salah masuk gue. Kenapa? Orang-orang yang begitu semua. Ada. Salah masuk. Gue penjara, gue gak takut lo masuk. Banyak yang jagoan, gue gak takut. Itu gue ngeper loh. Aneh kan. Gak bisa mikir dia. Betul? Baru saya mau ambil keputusan keluar. Yang tadi tahu-tahu dia bisa waras loh. Dia lihat saya. Dia tanya, bro, orang baru ya? Begitu dia tanya, bro, orang baru. Dia tanya gue men. Ya terus langsung sopan preman. Oh iya. Iya kenapa? Dia tanya. Masalah apa bro? Gitu. Saya bilang dengan bangga kan gak kayak lo. Narkoba. Jangan bro. Berhenti bro. Lu gak berhenti. Lu mati ntar bro. Berhenti bro. Abis dia gitu. Gak waras lagi. Abis itu dia lupa lagi. Dia lihat depan saya bro. Itu tuh. Saya jadi mikir ya ilah. Yang saya anggap sakit jiwa. Ternyata dia yang nasihatin gue. Berarti siapa yang lebih sakit jiwa? Bilang sama sebelahnya, gue.
Jangan bilang lu, jangan. Gue. Siapa yang lebih sakit jiwa? Ya gue. Amin, gue. Maka saya bertahan di tempat, aduh ya deh. Runtuh ego semua langsung. Begitu perawatan semua, obat-obatan diberikan. Enggak sembuh juga. Jangankan sembuh, meringankan rasa sakit. Akibat toleransi menggunakan narkotika. Itu sakit ya. Gue tuh akrab ya dengan rasa sakit ya. Ketembak di kaki, ini di kepala tuh sakit. Nggak percaya, mau cobain. Ketikem 11 lubang, 2500 cc darahnya tercurah. Itu sampai infeksi, demam tinggi itu. Darah paru-paru ketekan dengan blooding di dalam. Itu sakit ya. Masuk penjara, keluar masuk sakit ya. Ditinggalin sendiri sakit ya. Kejahatan yang bermanifest dalam hidup gue sakit ya. Kali itu. Saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Untuk bertahan gak mampu. Untuk keluar gue tahu mati. Berarti waktu itu saya sesungguhnya sudah sampai pada pintu gerbang maut, saudara. Tengah kondisi keadaan seperti itu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkan mereka dari kecemasan mereka. Di tengah kondisi keadaan seperti itu. Untuk bertahan gak punya harapan. Sakitnya luar biasa. Untuk keluar saya gak punya harapan. Pasti mati. Udah gak tahan. Badan bukan tempat manifestasi dosa. Belajar dari pengalaman orang lain. Jangan ngalamin. Amin. Udah gak tahan. Rongsok ringsek. Tanya tuh Iwan, muka gue sampai biru hijau. Coba lihat, seorang lihat gue sampai nangis waktu itu. Hancur, itu lebih parah. Kalau mati dalam keadaan itu kemana saya? Mana? Tuhan setting kamu ke neraka. Be smarting bro. Cil bahasa Inggris dikit. Maklum suka jadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena yang saya sampaikan sini bukan kata-katanya si Jeki. You gak perlu dengerin ngomongan saya. Tapi perlu dengar firman yang titipkan untuk saya sampaikan ke kamu. Amin. Dan kamu bisa lihat kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya saksi, saya bukti akibat hadirnya Tuhan dalam hidup saya. Tuh, maka berseru. Udah gak punya jalan keluar, udah gak punya solusi. Tolong belajar dari pengalaman orang lain. Jangan tunggu sampai ringsek dulu baru kamu ngalamin. Kalau inget, kalau keterusan gimana? Maka lihat dalam keadaan begitu. Hal yang gak pernah saya kerjakan. Pada waktu heran tuh bisa turun dari tempat tidur. Berlutut berseru. Mohon belas kasihan. Dan pengampunan. Aku ambil menjadi tanggung jawab aku semua kesalahan itu. Enggak nyalahin karena gue anak yatim, bapak gue meninggal dari sejak gue usia 6 bulan. Enggak tuh. Terus kenapa? Gue kurang pengurusan, kurang perawatan. Enggak tuh. Sehingga gue kayak gitu. Enggak. Saya ambil semuanya menjadi tanggung jawab saya. Dan saya katakan Tuhan, ampunin saya. Wow. Cuman satu yang saya minta. Tuhan jadiin saya orang baik. Karena di sepanjang musim hidup saya, gak ada satupun yang baik yang saya kerjakan. Jangankan untuk orang lain. Untuk diri sendiri aja, gak bisa, saudara. Dan hati yang akan mengukur dengan hati, saya hadir. Dia mendengar gak doa saya? Kondisi posisi saya dalam keadaan kudus, suci, jadi hamba Tuhan, orang benar? Bukan. Orang berdosa, super berdosa. Saking super berdosa bukan cuma keluarga gak mau ketemu. Setan aja udah bosen mau pakai gue. Haleluya, gak mau. Mati aja loh katanya begitu. Udah gak bisa dipakai. Tengah kondisi seperti itu tuh lihat. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Justru di tempat itu tuh saya ngalamin tuh perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Setelah itu apa? Itu tuh mujizat buat saya. Saya diselap 30 tahun lalu. Saya diselamatkan, saya dilepaskan, dibebaskan, saya terima mujizat kesembuhan, dan dia memperbaharui saya
secara utuh. Rohnya ada dalam hidup saya. Jadi sekarang sampai hari ini saya nggak perlu lagi kesembuhan ilahi. Amin. Itu saya mengalami semuanya. Seperti orang suka sampaikan orang kusta yang sembuh, zo katanya, zo. Ya itu. Dan sampai hari ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Wah, amin. Sampai hari ini terus jalan. Jadi kekristenan bukan cuma sekedar lahir baru dan bertobat. Anda harus bertumbuh. Kalau Anda nggak bertumbuh, lahir baru dan pertobatan itu cuma pintu gerbang. Begitu Anda sudah masuk ke pintu gerbang, Anda harus jalan. Haleluya. Amin. Kalau udah jalan, dia Tuhan nggak pernah tarik dengan masa lalu, jangan lagi nengok ke belakang. Saya nggak bisa nengok ke belakang, nggak bisa, di belakang gua pisau. Mundur aja ketikam. Di belakang saya pisau. Di belakang saya. Jadi mau ringsek di tangan Tuhan, pokoknya gue maju aja terus deh. Lu mau suka sama gue, terserah deh. Yang penting Tuhan suka sama gue. Haleluya. Amin. Nggak bisa mundur. Pisau. Setelah diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, lihat begitu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup saya. Itu heran loh. Kalau yang napasnya sekarang sampai sini gimana itu turun lagi, sini turun lagi. Langsung muka lu tuh nggak bersinar loh. Amin. Anda perlu lega, kelegaan, kecemasan. Makanya datang ke gereja biar gampang-gampang tarik napas yang panjang. Haleluya. Amin. Biar lo olahraga cari-cari napas tetep aja sampai sini. Tapi you datang ke gereja dengar firman pujian penyembahan, napas you panjang. Haleluya. Kenapa? Karena sering tarik napas, nggak ada yang menahannya. Amin. Ada kelegaan terjadi, ada damai sejahtera sukacita yang saya nggak ngerti apa. Kondisi belum berubah di luar saya, kondisi belum berubah di badan saya. Tapi kok saya teduh ya, tenang ya. Berbeda dengan sebelum waktu saya berdoa. Begitu cemas, begitu takut, begitu khawatir. Tapi setelah itu dia mengangkat kecemasan saya yang diadakan damai sejahtera. Wow. Dan selanjutnya di situ tuh saya bertobat dan lahir baru, di situ tuh dipulihkan secara penuh. Namun enggak berhenti di situ. Di situ dikatakan ayat 20, disampaikannya firman-Nya, tinggal 4 menit men. Disampaikannya firman-Nya dan apa? Disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Disampaikan apa? Firman-Nya. Haleluya. Setelah bertobat dan lahir baru, maka kita nggak punya pilihan lain. Sang firman udah ada di kita. Yesusnya udah ada di kita. Roh Kudusnya udah ada di kita. Maka lihat, dia jadikan kita segambar serupa sujud dengan dia. Dia adalah firman. Maka di dalam firman-Nya dia ciptakan kita. Maka sekarang setelah kita menjadi ciptaan yang baru, maka firman-Nya itu tuh jadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Untuk itu nggak ada lagi lain. Jangan gantikan persekutuanmu secara pribadi dengan Tuhan dengan hal yang lain. Saya sampai hari ini setiap pagi itu memberikan kesempatan Tuhan melayani diri saya. Dengan pembacaan firman Tuhan. Yang lainnya nggak usah dulu, itu aja dulu. Sedikit terganggu karena media sosial, Tuhan bilang farek, minggirin itu semua. Betul? Minggir itu semua. Loh, ya minggir itu, haleluya, amin. Saya nggak hidup dari situ kok. Saya nggak melayani dari situ kok. Nggak pernah minta-minta pelayanan kok. Norak amat lo minta-minta pelayanan. Enggak tuh. Dan melayani bukan untuk hidup kok. Amin. Gue nggak melayani juga hidup kok, heran. Amin. Saya melayani bukan untuk cari nama kok. Enggak, gue udah punya nama, Jeki. Jeki yang mana? Jeki yang bertobat, keren, haleluya, amin. Enggak tuh. Gue gak minta tepuk tangan kamu, nyamuk ditepukin mati, haleluya. Enggak tuh, santai aja. Itu udah dimensi hidupnya udah berubah, udah beda. Udah bukan Jeki yang lama lagi. Sekarang udah ada firman dalam hidupnya. Dan firman itu menjadi karpet kita. Wah. Dari firman kepada firman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Wah. Yang dahulu tuh udah di bawah. Dia gak akan pernah mungkin bisa jamah kamu lagi. Kecuali lu izinin dia naik. Atau kaki lu panjang. Orang sebelahnya kamu normal kalau jalan. Amin. Nah firman itu tuh. Firman
Ya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya, diluputkannya dari liang kubur. Firman itu tuh kesembuhan, seger hidupnya tuh sejahtera. Haleluya. Amin. Nggak ada lagi yang lain, intan emas, perak dan berlian. Alah, pergaulan-pergaulan teman-teman yang mau saya kepada kita, jangan deketin sama gue Tuhan. Amin. Dia tajir melintir. Kalau dia akan ngerusak hidup gue. Gak usah. Amin. Perlu dibuktikan amin kamu. Gue udah 20 tahun nih sampai hari ini. 30 tahun nih. Man Tuhan sih. Nah ada dalam hidup ini. Fakta sampai hari ini tuh. Istri 1, anak 2. Jalan aja tuh. Dan saya melayani tempat ini, saya bawa, pertama saya bawa Tuhan. Kedua, gue bawa bini gue di sini. Amin. Oke, mungkin Anda berpisah, sorry saya nggak menghakimi. Tapi prinsip ini harus benar. 1 istri, jangan buka cabang. Amin. Amin. Loh, Ibu Marin ngerti kok masa lalu gue juga. Betul? Tapi sekarang enggak, setelah di sini. Setelah Tuhan, saya bawa istri saya loh di sini. Yang kedua, anak-anak saya loh. Selanjutnya, oke, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia, ingat ya, Tuhan itu setia. Kasih dan kesetiaan gak akan pernah mungkin bisa dipisahkan. Allah itu adalah kasih. Karena begitu besar kasihnya, berarti sebesar apa kasihnya? Dia gak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Dan kesetiaannya juga nggak pernah berubah. Kita yang sering berubah, kita yang sering kali tidak setia. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Buktinya sampai hari ini kita semua berdasarkan kasih dan kesetiaan. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Kita harus menerima dong. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan yang ajaib itu harus terrealisasi. Harus terbukti dong di dalam hidup kita. Kalau enggak untuk apa? Setengah benar, jangan. Ya, jangan setengah-setengah kalau hidup. Karena kenapa? Kalau setengah kali setengah kan hasil 1/4, rugi banget loh. Betul? Bantet ntar jadinya, sepenuhnya kasih. Ya ini kita, nggak mungkin enggak lah. Aduh lah. Tuhan nggak akan pernah lepas kita. Haleluya. Amin. Dia selalu rencanakan yang terbaik. Cuman gantikan kehendakmu dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Tolong yang gampang jangan dibuat tidak mudah. Karena kehendak Tuhan dalam hidupmu begitu sederhana. Haleluya. Kalau Tuhan minta kamu rendah hati, ya rendah hati. Haleluya. Karena rendah hati awal daripada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang terakhir, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Apa syukur kita? Not only singing, naikkan syukurku pada enggak. Makasih untuk pujian saudara. Tapi dalam hal ini kita mempersembahkan korban syukur dan ini nih, apa? Menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Wow. Udah bukan diri kita lagi yang kita ceritakan. Udah bukan lagi kemampuan-kemampuan yang kita kerjakan yang kita ceritakan. Bukan lagi sekedar intan emas, perak dan berlian yang kita ceritakan, yang kita bisa memperolehnya. Haleluya. Amin. Bukan itu lagi. Tapi semua semata-mata yang kita ceritakan hanya tentang kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita. Dan kasihnya hidup di dalam hidup kita. Dan hidup kita tidak lagi untuk diri sendiri. Hidup kita untuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.